Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini edisi istimewa. Istimewa yang pertama, Anda sudah bisa lihat tuh, ada dua orang yang sama. Nah, itu istimewa, tidak biasa. Yang kedua, hari ini istimewa karena hari ini adalah ulang tahun imamat saya. Dan karena itu saya membuat edisi khusus, kesempatan karena saudara saya mengunjungi saya, merayakan ulang tahun imamat saya. Sekaligus mencari dana untuk pembangunan gereja yang sedang dia bangun. Nanti harapannya Anda semua juga ikut membantu menyumbang pembangunan gereja Pringgolayan, Yogyakarta. Tempat saudara saya ini tinggal dan menjadi panitia di sana. Hari ini kita bicara tentang imamat. Imam dan imamat itu adalah tanda Allah menyertai kita. Jadi Allah menyertai kita itu konkretnya mengutus imamnya. Ketika umatnya membutuhkan berkat, imamnya memberkati. Ketika umatnya membutuhkan makanan, imamnya merayakan ekaristi, makanan surgawi. Ketika umatnya itu membutuhkan bekal untuk perjalanan masuk ke surga, imamnya memberkati merayakan misa requiem. Kalau sakit, imamnya juga membawakan kesembuhan dan banyak hal. Dan karena itu menjadi imam itu adalah menjadi tanda kehadiran Tuhan sendiri. Bukan imamnya yang penting, tetapi Tuhan menggunakan para imam supaya umat merasakan langsung kehadiran Tuhan. Maka kalau nggak ada imam, gimana caranya Tuhan memberkati? Susah. Tetapi imam tidak bisa menghasilkan imam. Yang menghasilkan imam adalah Anda, keluarga-keluarga. Maka harus mendorong anak-anaknya supaya jadi imam. Jangan ditakut-takuti, jadi imam itu hidupnya susah, sendirian, jarang pulang. Siapa bilang? Itu bukan imam yang mengatakan. Kalau imam yang mengatakan beda lagi. Begitu menjadi imam, langsung financial freedom. Orang mikiri duit. Nah itu kan satu blok besar, bapak-bapak itu kan mikiri duit untuk istri dan anaknya. Imam itu enggak. Sudah begitu ditabiskan, wes financial freedom. Duitnya ada terus, enggak ada ya rapopo, orang tak mikir duit. Maka itu juga membahagiakan. Itu sudah separuh blok hilang, enggak mikirin uang. Yang kedua separuh lagi, berarti 100% enggak mikirin istri. Istri itu sudah dipikirin ya mumet loh. Jadi kita itu sebetulnya menjadi imam itu adalah berkat. Berkat juga bagi keluarga. Maka pada kesempatan ini secara istimewa, Anda juga akan mendengar bagaimana perasaan keluarga yang mempunyai imam di antaranya. Monggo, silahkan. Ngomong aja sembarang. Terima kasih Romo Bono. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun imamat yang ke-28. Jadi semoga imamat Romo Bono ini sungguh-sungguh seperti yang tadi disampaikan menjadi tanda kehadiran Tuhan. Karena dalam keluarga juga sangat terasakan. Kehadiran imam dalam keluarga itu konkret. Kalau kita mengimani Kristus sebagai Raja dan sumber keselamatan, nah tanda kehadiran dalam keluarga yang real, malah saya mengatakan bisa lebih personal adalah kehadiran imam dari keluarga. Sehingga ketika keluarga merasa bergantung sepenuhnya kepada Allah, lalu kekonkretan itu hadir melalui kehadiran imam dari dalam keluarga. Seperti misalnya ketika contoh konkretnya ketika anak-anak saya memerlukan berkat pemberkatan pernikahan yang bersumber dari Kristus, dan itu bisa hadir secara personal melalui tangan imam yang adalah kembaran saya, yang adalah omnya dari keponakan-keponakan saya. Ini bukan masalah pribadi, tetapi ini menjadi tanda konkret kehadiran Kristus dalam keluarga yang lebih real melalui kehadiran imam dalam keluarga. Saya kira itu menjadi tanda yang luar biasa real yang bisa dirasakan langsung oleh keluarga. Dan itu kebanggaan yang luar biasa, bukan semata-mata kebanggaan duniawi, tetapi justru kedekatan, kebersatuan keluarga dengan Allah, dengan Kristus lebih terasa real melalui kehadiran imam dalam keluarga. Saya kira itu menjadi hal yang patut digarisbawahi oleh orang tua yang nantinya akan menjadi sumber kehadiran imam
dalam gereja kita. Maka harapan saya, meskipun harapan itu tidak terwujud melalui anak saya, maka ketika kita punya cucu, kami punya cucu, harapannya salah satu dari mereka atau salah dua atau berapapun bisa menjadi imam yang melanjutkan karya keselamatan melalui kehadiran imam dari keluarga. Saya kira itu tambahan yang dari saya. Terima kasih. Lihat bahwa dari pengalaman, bukan dari kata saya, kalau ada keluarga yang anggotanya ada seorang imam, berkatnya melimpah. Mau menikahkan anak, tidak usah pusing, ada imam. Mau memberkati bapak ibu saya yang meninggal, bukan hanya saya, teman-teman saya juga datang ikut merayakan Ekaristi dan memberkati. Jadi sebetulnya kehadiran imam itu menjadi berkat karena kehadiran Tuhan sendiri. Sungguh-sungguh berkat. Karena itu kita perlu bersyukur. Terutama karena Allah setia menemani umatnya, Immanuel. Dan itu nyata dalam pribadi-pribadi imam. Maka selain mendoakan, juga perlu memproduksi imam. Yang produksi ya Anda, para keluarga, bukan kami. Kami nggak bisa memproduksi, kami bisa ngompori saja. Mari kita berjuang untuk sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan secara nyata. Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menemani, bagaimana Tuhan menghibur, meneguhkan, semuanya. Itu menjadi kelihatan. Karena memang Tuhan sungguh ada di antara kita, Tuhan sungguh-sungguh Immanuel menyertai kita. Sejak kita lahir sampai kita mati, kita tuh membutuhkan imam. Lahir, baptis, perlu imam. Ya kan? Lalu komuni, apalagi perlu imam. Pengampunan dosa, perlu imam. Menikah, perlu imam. Sakit, perlu imam. Meninggal, perlu imam. Lah kalau imamnya nggak ada, terus piye? Dan yang menghadirkan dan menghasilkan imam tuh ya Anda. Seminari pertama tuh ya keluarga. Kami nggak punya kesempatan itu. Kami hanya bisa menjaga imamat ini dan kemudian menularkan. Supaya semua orang merasa bahwa dari lahir sampai mati membutuhkan imam. Dan siapa lagi yang bisa menghasilkan? Ya keluarga kami, keluarga Anda. Maka mari kita dukung, kita doakan para imam supaya gereja sungguh-sungguh bisa berjalan bersama Tuhan yang terus menemani dan memberkati. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.